Scene pun berpindah lagi menuju ke kayak sebuah acara televisi gitu, di mana ada beberapa orang yang sedang diwawancarai. Dan menurut mereka, asal muasal dari mayat hidup itu yaitu dari tanah tempat pemakaman yang dulunya digunakan oleh kriminal terorganisir yang digunakan untuk menyembunyikan korbannya. Lalu di dekat daerah tersebut, kemudian dibangun pabrik-pabrik yang limbahnya itu mencemari tanah di sekitar pemakaman tadi. Dan ketika pihak pabrik akan memindahkan pemakaman itu, tiba-tiba mayat yang telah diangkat seakan hidup kembali gitu cuy. Dan mereka mulai menggigit setiap orang yang ada di sana dan menginfeksi mereka satu persatu. Mungkin dari sini kita ketahui bagaimana awal mula munculnya zombie-zombie itu. Entonces comenzaron a comerse a la gente. Scene pun berpindah lagi menunjukkan seorang wanita dan pria yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil. Supongo que nunca esperas. Hingga akhirnya mereka berhenti pada suatu tempat dan si pria ini memutuskan untuk meninggalkan si cewek sendirian. Ia memberikan sebuah pistol kepada cewek itu untuk berjaga-jaga. Dan alasan kenapa pria itu meninggalkan cewek ini cuy, karena di lengan kanannya itu ada bekas luka seperti gigitan. Mungkin ia telah digigit oleh seorang zombie gitu. Cewek ini berniat untuk bunuh diri menggunakan pistol yang diberikan oleh pria tadi. Namun ketika ia akan bunuh diri, tiba-tiba ia jatuh dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, wanita ini bangun, lalu mengambil pistolnya, lalu berjalan entah kemana. Dan scene pun berpindah lagi menuju ke pria yang diwawancara tadi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun sebuah dinding yang membatasi antara orang sehat dan orang sakit, di mana hanya orang-orang yang sehat dan tidak terinfeksi saja yang boleh masuk ke dalam. Y pusieron una barda alrededor de toda esta. Tapi menurut pria satunya, hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan orang-orang kayalah yang bisa masuk ke dalam zona itu. Seperti semuanya telah diatur gitu cuy. Bah, gregetan. Cuk, kan kasihan mereka yang bisa dikatakan tidak seberuntung mereka dalam hal finansial, tapi mereka ingin masuk ke dalam zona itu. Untung ya cuy film tidak terjadi di dunia nyata. Pues uno que tiene el modo, ¿no? O el dinero o la verdad, o los contactos. Scene berpindah lagi menunjukkan wanita tadi, dan di sini kita ketahui wanita itu selamat dan tidak jadi zombie. Dan akhirnya ia pun pulang ke rumahnya, yang dimana kita ketahui bahwa rumahnya ini termasuk ke dalam zona yang katanya dimana orang-orangnya tidak sehat. Alias orang-orang yang tidak memiliki cukup uang untuk masuk ke dalam zona sehat. Wanita tersebut hendak membersihkan lukanya. Namun ketika ia membuka kain pembalut. Namun ketika wanita itu akan membuka kain yang membalut lengannya, ternyata luka bekas gigitannya itu semakin parah cuy. Hingga akhirnya tetangga dia tahu bahwa ia memiliki bekas luka digigit oleh zombie. Dan mereka berniat untuk membunuhnya. Namun ketika mereka akan membunuhnya, ia berontak dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Dan akhirnya ia kabur. Ia berhasil kabur menggunakan mobil curian. Bah, keingat main GTA San Andreas cuy. Begal-begal orang seenak jidat. Akhirnya ia berhenti di sebuah perkampungan dan bertujuan untuk menjual barang-barang yang ia miliki, agar ia bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Akhirnya ia menelpon ke kayak call center di sebuah perusahaan gitu dan mengatakan bahwa ia telah digigit zombie dan tidak terjadi apa-apa padanya.
dan ia diinstruksikan untuk pergi ke sebuah menara di dekat lokasi tersebut. Sí, exactamente. Ahí donde está la torre, ahí hay un vigilante. Él le va a estar esperando. Di dalam wawancaranya, pria itu melanjutkan dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi jika mereka membawa seseorang yang telah digigit namun tidak terinfeksi ke dalam zona. Pria itu mengatakan bahwa mereka memperlakukan orang yang tergigit itu secara tidak manusiawi, cuy. Mereka memperlakukan orang-orang ini layaknya seekor hewan, cuy. Kejam lah pokoknya. Dan kalian tahu kan apa yang akan terjadi pada wanita itu? Lanjut. Wanita itu akhirnya sampai pada sebuah tempat, kayak sebuah tempat pembuangan mobil gitu. Dan tiba-tiba cewek itu dipukul jatuh hingga tak sadarkan diri. Dan seperti yang kalian bayangkan, akhirnya wanita itu terbangun di dalam sebuah ruangan dan satu persatu zombie datang dan menyerangnya. Sumpah sadis cuy adegan selanjutnya. Kalau kalian sedang makan, sebaiknya kalian tidak menonton film ini ya cuy. Setelah si wanita itu berhasil kabur dari kepungan para zombie, tapi seorang pria yang bersamanya tadi tidak berhasil selamat cuy. Namun setelah keluar dari ruangan, ada beberapa penjaga yang mencegatnya untuk lari. Akhirnya satu persatu para penjaga berhasil dikalahkan. Namun anehnya ketika ia terdesak, di depan ada penjaga dan di belakang ada para zombie. Anehnya, para zombie itu seakan nyuekin dia gitu dan berjalan ke arah penjaga itu. Dan akhirnya ia sampai di sebuah gerbang, namun penjaganya melarang ia masuk ke dalam. Penjaga itu menyuruh wanita tadi angkat tangan dan memutar badan membelakangi gerbang. Ia mengatakan bahwa ia akan turun untuk memeriksa cewek tadi. Seneng dong si cewek karena akan diselamatkan. Namun ketika ia memutar badan, ia tiba-tiba ditembak oleh penjaga tadi. Cuk, goblok penjaga dak duwe ati, cuk. Cek nemen nih. Dan nyatanya menurut orang yang diwawancarai tadi, tidak ada orang yang dalam tanda kutip miskin yang benar-benar diselamatkan untuk menuju ke zona sehat. Dan film pun selesai. Bagaimana nih menurut kalian filmnya? Menurutku sih walau di awal-awal film terkesan membosankan dan tidak jelas akan dibawa kemana tujuan dari film ini, dari pertengahan film hingga akhir kita disuguhkan sajian film yang sangat ciamik cuy. Dari segi cerita kita seakan diberikan gambaran kenyataan pahitnya hidup ini cuy. Bahwa hidup gak selamanya seperti yang kalian mau cuy. Dan hidup itu tidak adil. Iya benar tidak adil. Seakan ada pemisah antara tanda kutip si kaya dan si miskin. Dimana si kaya dapat memiliki dan mendapatkan apapun yang ia mau. Sementara si miskin, untuk hidup aja sudah susah cuy. Dan seakan-akan mereka itu sebagai boneka yang dipermainkan oleh si kaya. Dan pesan yang didapat dari film ini yaitu, entah kalian punya jabatan, kekayaan, orang biasa, hingga kalian miskin pun di mata Tuhan itu kalian sama cuy. Dan yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Asik gak tuh quote-nya. Oke Ci, mungkin segini saja alur cerita dari film Zombie World 2. Jika kalian punya saran atau sanggahan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Thank you cuy. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.